Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurizana, NPM 112-11373, kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul atau pengenalan Rasul. Ada 4 pokok pembahasan tentang Ma'rifatul Rasul. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, yang kedua ada Ta'rif Rasul, yang ketiga ada Makanatul Rasul, dan yang keempat Sifatul Rasul. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilaqoh, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia, diantaranya yang pertama ada fitrah terhadap wujudul kholik atau eksistensi keberadaan Sang Pencipta. Bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat, yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran, dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian, ia tidak akan mendapat jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya itu, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk, dan rahmat-Nya. Lalu kedua ada fitrah untuk ibadatul kholik, menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Manakala belum sampai kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia selalu beribadah atau menyembah Tuhan yang mereka yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Lalu ketiga, fitrah terhadap al-hayatul munazamah atau kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial, dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Ada aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat, ada pemimpin dan yang dipimpin, ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar, dan atau sejenisnya. Lalu kebutuhan kita sebagai manusia kepada Rasul, yang pertama mengenal Sang Pencipta. Disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 10, dan yang kedua mendapat panduan hidup yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya ada Ta'rif Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Definisi ar-Rasul yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Lalu kedua ada qudwatu fi tabikir risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ciri-ciri khusus para Rasul, yang pertama memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalkan sidik, amanah, tablik, fatonah. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Lalu kedua, memiliki al-mukjizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Dan yang keempat, adanya an-nubuwat
atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Dan yang kelima, adanya ats-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Selanjutnya, makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi seperti di dalam fikih dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fikih ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan fikih dakwah. Kedudukan Rasul terdiri dari abdun min ibadillah. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah sahaja. Yang pertama, insan. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Yang kedua, nasab. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Lalu ada jism. Lalu yang terakhir, sirah nabawiyah. Lalu Rasul minal mursalin. Pertama, tabligh risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Lalu adaul amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Yang ketiga, imamatul umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab ke atas umatnya. Lalu dakwah nabawiyah. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah sesuai dengan realiti, tuntutan, dan keadaan. Dan yang ketiga ada sunnah yang isinya tentang fiqhul ahkam. Lalu materi yang keempat ada sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama ada as-sidiq. As-sidiq merupakan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, yang artinya selalu benar dan jujur, sebab Rasul tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Lalu ada al-amanah. Rasulullah tidak akan ikrar terhadap perbuatan maupun perkataan yang ia lakukan dan ucapkan. Lalu ada at-tabligh yang artinya menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tak berhenti pada keluarga atau sahabatnya sendiri. Dan selanjutnya ada al-fatonah, yang artinya kecerdasan. Hal ini mengingat kecerdasan dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia, sebab tugas yang harus dilaksanakan oleh Rasul tidaklah mudah, sehingga memerlukan kecerdasan untuk melewati dan menyelesaikan berbagai rintangan juga masalah. Demikian penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.